mulai teman-teman semua. Selamat pagi, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di NQA Webinar setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 nanti. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk kesempatan sehingga kita bisa sama-sama untuk mendapatkan ilmu ya yang luar biasa dari pembicara yang luar biasa. Hari ini yang akan bersedekah ilmu pembicara yang luar biasa. Namanya Coach Carlina Agnes Patuwo. Beliau akan menjabarkan semua ilmu-ilmu ya terkait dengan topik yang luar biasa di hari ini. Izin saya membuka dulu event di pagi hari ini. Next, Mas Aldo. Sedikit regulasi teman-teman kalau bisa gunakan nama yang aktual ya. Nanti Coach Lina akan menyapa dengan nama yang aktual. Kalau masih menggunakan nama anak, nama suami, atau nama istri, silakan di rename terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa menggunakan background yang sama akan lebih bagus karena nanti kita ada acara puncak yaitu dengan foto bersama ya. Dan teman-teman nanti akan di-mute. Kalau ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu atau nanti kalau ada kesempatan untuk tanya jawab secara langsung dengan Coach Lina, silakan di-unmute dan langsung bertanya dengan Coach Lina. Oke, next Mas. Sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Tugas utama kami adalah melakukan audit dan merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ISO. Kita adalah badan sertifikasi ISO. Itu yang pertama, yaitu ISO Certification. Namun kami juga produk-produk yang related dengan assessment. Outputnya bukan sertifikat, tapi outputnya hanya internal report. Ya, ada beberapa modul assessment seperti yang sekarang lagi happening di cyber security, kayak pen test, kemudian ada vulnerability assessment, diagnostic assessment, energy audit, safety culture assessment, dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa produk-produk assessment yang NQA tawarkan ke customer kita. Dan kita juga ada divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produk kita yang hari ini adalah dari divisi pelatihan atau divisi training. Namun kami juga punya produk-produk atau training-training yang certified, seperti yang lead auditor course ataupun modul-modul lain terkait dengan cyber security. Ya, ini untuk modul-modul terkait dengan pelatihan. Kami juga punya divisi software. Jujur kami jualan software, ada beberapa software yang related to productivity. Nanti teman-teman yang ingin tahu software-software yang kami jual nanti bisa berhubungan dengan Mas Aldo atau ke Mbak Siva. Oke, next Mas. Kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Jumlah klien kita ada 55.000 lebih di 100 negara karena NQA adalah international company. Kantor pusat kita adanya di UK, di Inggris, dan kebetulan beroperasi juga di Indonesia. Hasil survei kepuasan pelanggan cukup happy, ya, hasilnya cukup baik, dan kita per hari ini ada kurang lebih 1.000 karyawan di seluruh dunia di 100 negara tersebut. Oke, next, Mas. Nah, ini perlu saya informasikan ke teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali join dengan NQA Webinar setiap Sabtu. Event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar, jadi jangan khawatir. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti sudah mengikuti event yang luar biasa ini, sertifikatnya seperti yang ada di kanan. Kemudian mendapatkan e-material, nanti materialnya teman-teman bisa lihat, isinya daging semua ya. Jadi, terus gambarnya juga keren-keren nih, Mbak Lina bikinnya mantep banget ya. Kemudian juga ada 2 e-book ya, gratis. Nah, e-sertifikat, e-material, dan 2 e-book itu ada sedikit investasi ya. Investasinya nggak banyak, hanya 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi dan bisa mendapatkan ketiga item tersebut ya. Next. Nah, ini e-book-e-booknya ya, tadi Mbak Lina bilang e-booknya ini luar biasa isinya, jadi monggo teman-teman yang mau belajar mengenai topik ini dan lebih paham lagi bisa membaca e-book ini ya, silakan dimiliki dengan investasi tadi ya. Oke. Nah, pembicara kita yang hari ini luar biasa, saya panggil dengan nama Mbak Carlina, ada nama tengah ya, Agnes Patuwo ya. Beliau ini adalah fasilitator, konsultan, kemudian juga pengarang buku, pengalaman lebih dari 25 tahun di ke-HRD-an dan bekerja di banyak perusahaan multinasional. Dan 11 tahun sudah sebagai fasilitator di bidang pengembangan diri, manajemen HRD, komunikasi, kesekretariatan, dan manajemen perkantoran. Beliau adalah pakar di bidangnya. Saya nggak pengen buang waktu lama-lama, kita sambut saja. Silakan kita panggil pembicara kita yang luar biasa, yaitu Mbak Lina. Silakan, Coach Lina. Terima kasih Pak Novi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman ya, soalnya lebih enak ya. Sebentar saya share ininya dulu. Silakan, Mbak Screen. Lina. Kok bisa? Oh, ini nggak mau? Oh.
No. Ini apa? Oke. Kok bisa stuck? Nah, bisa kelihatan Grogi tidak sih? mungkin. Nggak apa-apa, Dia laptop. grogi. Dia It's grogi. okay. Lihatnya ada Bu Yuki juga di situ ya. Ada Bu Yuki? Uh-uh. Oke. Tadi sudah tapi dia nah, Bu Yuki di Semarang ya? Oke. oke. Ini udah lagi ngebuka, Mbak. Ya, Tapi belum terbuka. Signal kira-kira bagus ya, Mbak, di sana? ya, so far so good. Kuat. Oh, so good. Oke, ini udah kebuka, Mbak Lin. Silakan, Mbak Lin. Oke. Terima kasih Pak Yopi. Selamat pagi teman-teman, salam kenal dari saya Karlina Patuwo, biasa dipanggil Lina. Hari ini kita selama dua jam ke depan saya akan membantu atau apa ya, kalau saya lebih senang dibilang sharing ya, sharing tentang empower yourself. Seperti yang Pak Yofi bilang tadi, saya lebih ke penulis buku, saya juga HR consultant, saya juga bergerak di bidang pelatihan. Saya lebih suka disebut learning partner instead of trainer, dan saya sudah punya pengalaman kurang lebih dari 36 tahun plus ya. Yuk kita mulai. Nggak banyak sih yang saya bisa sharing ke teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah hebat-hebat, tapi topik ini sebenarnya sangat menggelitik saya. Empower yourself, bagaimana kita memberdayakan diri kita, itu satu ungkapan menurut saya itu adalah ungkapan yang merujuk pada proses atau upaya kita untuk memberdayakan diri sendiri secara pribadi, profesional atau sosial. Banyak orang yang tahu akan dirinya, tapi dia kurang sadar akan dirinya, dia kurang memahami akan dirinya, dia kurang apa ya, kalau saya bilang menerima dirinya apa adanya sebenarnya. Ya, bagaimana caranya kita mengempower diri kita? Biasanya kita sering melibatkan, kalau saya pribadi lebih banyak melibatkan tentang keterampilan saya. Misalnya saya terampil di bidang soft skill ya, saya lebih nyaman di bidang itu daripada di human resources misalnya. Kemudian pengetahuan kita terhadap apa aja ya. Saat ini saya lebih banyak mengeluti tentang diri, tentang self ya. Kita tahu kelemahan kita tahu kekuatan kita tahu minat kita tahu segala macam tentang diri kita, tetapi kita belum bisa menerima itu semua secara penuh. Nah, itu juga di dalam empower yourself itu sikap kita terhadap apa yang kita tahu tentang diri kita itu kita harus perkuat ya. Kemudian kita menggunakan semua sumber daya yang ada di sekitar kita. Hal ini supaya kita bisa mengambil kendali atas kehidupan kita sepenuhnya. Sejak kemarin dan tadi pagi saya mendapat kabar tentang teman saya yang menderita kanker di otak dan di liver. Yang saya kagum dari dia adalah dia melepas semua kemelekatan, dia melepas semua apa yang dia sukai, ya, dia jual semua barang-barang dia donate, dan dia sekarang adalah meringankan beban dirinya untuk menghadapi semua hal yang terburuk, ya. Jadi apapun hambatan yang kita punya, ya, pada saat kita melepaskan itu semua, kita jadi ringan, ya, kita lebih kuat. Dan kita lebih percaya diri kita bahwa kita bisa menguasai, kita bisa menggunakan diri kita untuk menghadapi semua hal. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun level kita di kantor, di rumah, atau di dunia bisnis, kalau kita tidak bisa menerima itu sepenuhnya, sama aja bohong. Ya, jadi konsep dari empower yourself itu sangat berkaitan atau seringkali dikaitkan orang dengan pengembangan pribadi, dengan pengembangan karier, dengan kesejahteraan emosional dan mental, kemandirian finansial, atau advokasi dan keterlibatan sosial. Kalau saya hari ini kita akan bicara mengenai dua hal, ya. Bagaimana kita menerima diri kita menerima emosi dan mental kita, kemudian apa sih kelanjutan yang akan kita bawa ke depan setelah kita tahu diri kita sendiri. Nah, di dalam berkomunikasi pun kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri, itu kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya.
Coba teman-teman menyapa teman sekitar aja, ya, tapi cara kita menyapa itu menunjukkan siapa diri kita, ya. Kalau saya suka katakan gini kepada semua orang bahwa sepanjang kita bisa menyebut selamat pagi, kenapa kita harus menyebut pagi? Selama kita bisa mengatakan orang terima kasih, kenapa kita bilang thanks gitu, ya? Walaupun sebenarnya artinya sama. Sebenarnya kenapa kita kan bisa bilang goodbye, kenapa kita harus bilang bye? Paling utama adalah menyapa selamat pagi. Selamat pagi, ada orang bilang pagi, lebih ke sini mereka akan bilang pagi, metgi, ya. Itu saat jadinya kita sendiri apa namanya? Kalau saya langsung bilang gini, oh kok orang kalau bilang pagi Bu, saya akan bilang selamat pagi. Saya selalu begitu. Saya ingat waktu saya kerja di oil company, perusahaan minyak, bos saya selalu pagi-pagi dia bilang ini, morning, morning, morning. Kemudian dia lewat di ruangan saya, dia bilang morning Lina. Saya selalu bilang, oh good morning Brian, how are you? Dan selama sebulan saya lakukan itu terus-menerus. Satu waktu dia bilang begini, good morning Lina, how are you? Oh saya bilang, oh good morning Brian, I'm fine, thank you, and you? Jadi kita tidak bisa meminta orang itu melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita memberi contoh ke orang lain bahwa ini loh menurut kita itu yang terbaik, gitu misalnya ya. Jadi kemampuan kita dalam berinteraksi termasuk berkomunikasi dengan orang lain menunjukkan diri kita, siapa diri kita. Dan itu semua bisa dipelajari. Ya. Dan jangan pernah takut untuk bilang bahwa kayaknya kita lebih baik katakan ini daripada katakan itu misalnya gitu ya. Ada juga teman saya yang susah banget untuk mengatakan maaf walaupun dia berbuat salah, ya. Kita nggak ada masalah dengan itu. Tetapi saya kalau dia berbuat salah, saya diam aja, dia ngomong, dia masih berargumentasi dan saya paling tidak suka debat kusir. Terus saya bilang, oh kalau begitu saya minta maaf, ya. Sebenarnya yang saya ingin katakan adalah ini. Tapi kalau kamu tidak mau menerima, ya tidak apa-apa. Yang penting saya udah katakan. Terus kalau dia masih ngoceh lagi, saya langsung bilang bahwa kayaknya cukup ya, saya masih banyak kerjaan yang mesti saya lakukan. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu, orang akan tahu bahwa, oh iya sebenarnya si Lina ini orangnya nggak suka kayak gini. Ya. Jadi komunikasi itu penting, karena komunikasi itu adalah kunci dari semua interaksi yang ada. Ya, kemampuan kita untuk menyampaikan itu pesan atau ide kita kepada orang lain dan lingkungan kita. Kalau kita tahu caranya, bagaimana menyampaikannya, bukan hanya apa yang ingin kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya, itu pasti akan menjadi lebih baik. Ya, karena kita tahu yang seperti minggu kemarin itu kita tahu bahwa komunikasi itu ada 3V ya. Ada voice, ada verbal, ada visual. Dan komunikasi visual itu paling penting, ya. Bahasa tubuh itu paling penting. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang, tidak perlu debat kusir, tidak perlu kata-kata yang kita keluarkan banyak, tapi yang kita lakukan adalah dengan bahasa tubuh kita, ya, yang positif, dengan nada suara kita yang kita bisa handle, tidak boleh tinggi, ya, sehingga apapun yang kita lakukan kita bisa memahami perspektif orang lain, dia maunya apa dengan baik, ya. Jadi tidak perlu kita harus ada perdebatan. Nah, komunikasi juga bisa kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, terutama saat ini adalah pada saat kita kena konflik. Pasti di kantor kan kita pasti banyak konflik, di rumah juga kita pasti banyak konflik. Ada salah paham, ada kesalahpahaman di sana. Nah, bagaimana cara menghindari ya kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi, atau bagaimana caranya kita menghindari konflik yang terus-menerus terjadi dengan anak buah kita atau rekan kerja kita ataupun dengan atasan kita. Karena kalau pesan yang jelas, mudah dipahami, tujuannya jelas, tahu bagaimana cara kita menyalurkan komunikasi kita dan keterbukaan kita, maka komunikasi efektif itu berjalan dengan baik.
Jadi kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif itu penting banget. Semua, baik di konteks kehidupan, termasuk hubungan pribadi, kerjaan, dan interaksi sosial. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan di chat ya. Nggak apa-apa, saya akan Ya, buka. Mbak Lina ada pertanyaan tuh di chat. Iya, saya lagi Izin, buka ini. izin saya bacain ya. Ya, silakan Pak. Oke. Kalau yang tunawicara itu gimana ingin menunjukkan dirinya nih, Mbak Lina? Untuk Oke, teman-teman yang kita yang ada handicap mungkin di ya, tunawicara. ya. Silakan, Mbak Lina. Pak Yofi, saya sejak kapan ya? Sejak tahun 2023 saya belajar bahasa isyarat karena saya masuk ke satu lingkungan kafe anak-anak tuli. Mereka nggak mau dibilang tunarunggu, mereka nggak mau dibilang difabel, mereka mau dibilang tuli. Kenapa? Karena mereka itu identitas mereka. Jadi teman-teman tuli saya ngajarkan bagaimana mereka lakukan service dengan bahasa tubuh. Itu ada kafe, ada restoran teman saya dirikan, namanya Dignitiku, di Pasar Minggu. Dia berapa persen? 80%, 80% itu karyawannya tuli. 100%, 99% di baristanya tuli. Di kitchen juga ada 2-3 asisten chefnya juga tuli. Jadi waktu mengajar mereka tentang service itu juga kita harus pakai bahasa isyarat, dan sekarang kan sudah ada di handphone kita, di aplikasi ada untuk apa sih namanya, mentranslate apa Ya, yang kita katakan. Jadi dari teks direkam, ke kayak rekam suara itu. ya. Nah, Ya, jadi mereka bisa dengar. Dan kita harus belajar tentang A, B, C, D gitu. Ya, semuanya kita harus belajar. Itu sih. Bagi saya sebenarnya pada saat bicara dengan orang tuli, dengan difabel, mulut kita tuh harus terbuka, jelas, sehingga mereka bisa membaca mimik tips gitu. kita ya. Bibir. Oke, Pak Danar, apakah kejawab Pak Danar kira-kira? Pak Danar? Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Danar. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Said nih, udah hands up. Silakan Pak Said, Eh, langsung di unmute. Iya Pak, selamat pagi Bu Agnes, terima kasih juga Pak Novian. Bu, saya sangat tertarik dengan materi ini. Cuman yang mau saya tanyakan itu lebih ke bagaimana sih Bu tips and triknya melihat kemampuan diri kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita saat kita sedang rendah? Itu aja, Pak. Iya, itu aja Bu, terima kasih. Oke. Saya menulis buku pertama saya, Pak Said, pada saat saya lagi stres berat. Believe it or not. Itu buku saya tulis dalam 1 tahun. Ya, saya bicara mengenai the power of self-awareness. Pada saat saya lagi down di tahun, itu berapa ya? 95, 2005, Pak, 2006, 2007, saya keluar dari stres berat saya itu di tahun 2010, 2011. Hanya dengan satu kata, Pak, terima. Kita tidak bisa ikhlas, ya, karena pada saat kita bilang, iya sih kita salah, tapi selalu ada kata tapi, selalu ada kata apa namanya, tidak rela, selalu ada excusesnya. Nah, sepanjang kita menghilangkan kata tapi dan excusesnya itu, kita akan nerima 100%. Jadi pada saat kita bilang, iya saya salah, titik, tidak ada koma. Saya akan berubah, titik, tidak akan ada koma. Dan itu sulit, iya memang sulit. Tapi pada saat kita pasrah, kita ikhlas, semuanya itu akan lepas. Saat ini, Mbak, menurut orang bilang, pada saat saya stres berat 10 tahun, Mbak, saya stres berat selama 10 tahun, orang tidak pernah melihat saya itu tidak senyum, tidak ketawa. Tanya teman-teman saya di Trainers Club waktu itu, mereka lihat, wah Selinanya bawel, Selinanya ceriwis, Selinanya gembira, ceria terus. Karena saya tidak mau menularkan apa yang saya pikirkan, saya rasakan ke orang lain. Saya tidak menunjukkan bahwa saya stres. Karena tidak ada gunanya juga. Mengapa kita melibatkan orang lain ke dalam masalah kita? Yang kita harus libatkan adalah ke atas. Jadi pada saat saya bilang, ya Tuhan, saya pasrah, ini memang salah saya, ini badan-badannya saya, punya kamu,
saya salah, saya bertobat, saya menerima, mohon saya dikasih jalan, jangan kasih siksa terhadap diri saya. Believe it or not, 3 hari kemudian saya berhenti dengan stres. Stres tidak bisa dihilangkan, stres tetap ada. Saya senang sekali memakai stres baik, stresnya, karena saya suka banget di motivasi saya terhadap diri saya tinggi banget. Tapi di stres saya, stres yang jahat itu, yang buruk itu, saya coba sampingkan. Setiap kali saya mendapat stres, saya bilang, hey, ke pinggir dulu ya, saya lagi mau fokus. Setelah saya selesai dengan fokus saya, baru saya ngambil, apa sih masalahmu? Itu loh Pak Said. Oke, kira-kira ngejawab Pak Said? Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan Iya, Pak. mudah-mudahan Oke, bisa mantap. tersolusikan. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan dari Pak Malik. Mau di-unmute atau mau ingin saya bacakan Pak Malik? Izin. Dibacakan aja Pak, Oh, nanti kalau dibacain. saya bacain takut curhat kelihatan. Oke, bagaimana komunikasi yang efektif dengan orang yang beda generasi? Misal saja Gen Y, partner kerja saya yang baby boomers, dan ada yang X dan Z serta Alpha, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin sekarang kan trennya kita lihat anak-anak sekarang kayaknya komunikasi aktualnya nggak sebanyak kita ya Mbak Lina ya. Mereka lebih Betul. aktif dengan WhatsApp dan lain-lain komunikasinya, dan itu masuk buat mereka. Sementara kita kalau nggak ngomong itu seperti belum ngomong gitu kesannya. Ya, Nah, gimana ya. menyambungkan antara gen-gen yang ada? Silakan, Mbak. Oke. Pak Malik, saya baby boomers. Saya generasi baby boomers. Yang notabene-nya kita tidak pernah atau tidak diperbolehkan untuk membantah orang tua. Generasi yang sebelumnya, ya. Jadi setiap kali kita menerima aja, walaupun ngedumelnya di dalam hati. Pada saat saya punya anak, keponakan, sepupu yang kecil-kecil, yang milenial, generasi Z sama Y, apalagi cucu saya udah alpha, itu rada susah. Tapi hanya satu cara yang kita bisa lakukan. Kalau teman-teman, kalau anak saya selalu bicara, ada aja bantahannya. Dan dia lebih suka adalah di chat. Komunikasi di chat, dan saya selalu balas ngomong, ya. Saya ngomong, dia bilang chat aja. Kan ada anak-anak yang nggak suka ya, apa namanya, kalau diajak ngomong, mereka taunya chat aja supaya nggak lupa gitu loh, supaya saya ingat, ya. Atau kalau kita kirim foto atau apa, dia bilang linknya mana gitu loh, dia nggak suka, ya. Kalau bagi saya itu, kalau untuk anak-anak yang seperti itu, yang saya bilang gini, ya udah, kalau kamu mau ngomong sama saya, ngomong. Kalau kamu suka ngomong, ngomong. Kalau kamu nggak mau ngomong, ya nggak apa-apa. Kalau saya ngomong, dengerin aja, lakukan. Nggak usah dibantahin, nggak usah direspons balik juga nggak perlu, tapi lakukan, ya. Dan mereka, ini kejadian semalam aja, pada saat saya minta ngangkat makanan masukin kulkas, dia bilang, udah kok, ini masih ada satu, saya bilang gitu. Dia bilang, biarin aja. Itu ntar aja. Saya bilang bukan begitu cara ngomongnya. Kamu ngambil, masukin, sudah selesai. Jangan usah panjang lebar. Nah, pada saat saya bilang, sudah ya, cukup. Nggak ada debat kusir. Diam. Dan dia akan diam. Kalau anak-anak alfa, ke cucu saya, yang masih kecil, yang umur 11 tahun, kalau dia masih enggak mau, kalau belum selesai kita ngomong, dia bilang no, gitu. Kita bilang ya udah. Pada saat kita bilang ya udah, dia akan datang. Apa? Gitu. Jadi sebenarnya terbalik lagi ke diri kita, mau debat kusir atau enggak, mau ngoceh atau enggak, mau komunikasinya jadi lancar atau enggak. Kalau mereka lebih senangnya dengan tertulis, kita lakukan, tapi ada batasannya. Tapi kalau mereka senang dengan curhat, kita dengerin aja. Pada saat mereka curhat, tidak boleh, atau kalau bagi saya tidak akan intervensi. Saya akan dengerin dulu semuanya. Baru nanti dia tanya, kok nggak jawab? Saya bilang, oh kamu perlu jawabannya. Soalnya ke dalam pembicaraannya mereka curhat, kemudian mereka pakai menurut saya, menurut dia akan lakukan kayak gini. Nah, saya selalu bilang ini, kalau menurut kamu itu baik, lakukan. Kalau kamu menurut kamu itu tidak baik, jangan lakukan. Kalau kamu ingin minta pendapat saya akan katakan, sekarang kamu minta pendapat saya atau enggak? Oh enggak, ya udah, enggak usah. Gitu loh Pak Malik. Jadi make it simple, karena mereka tidak suka bertele-tele, dan mereka tidak suka disuruh, mereka tidak suka di apa namanya, di apa ya,
dianggap nggak bisa, semua mereka merasa diri mereka paling bisa. Dan ingat, anak-anak ini, generasi XYZ Alpha ini, kalau Alpha masih belum lah, Z sebenarnya, mereka punya mental health. Mereka selalu overthinking. Dan itu yang harus kita bantu mereka untuk lepas dari situ. Itulah. Oke. Gimana Pak Malik? Pak Malik? Terima kasih Bu Karlina Oke. atas Thank you, thank pencerahannya. you. Thank you, Pak Malik. Kita lanjut dulu ya, Bu. Ada pertanyaan Ya. yang lain? Izin, Mbak Lina. Ya, silakan. Oke, dari Pak Arif Risman. Pak Arif Risman mau langsung bertanya, unmute atau mau saya bacakan? Pak Tidak Arif. saja, Pak Putra, terima kasih. Oh, silakan Pak Arif. Oh, saya bacakan. Oke, izin tanya Bu Lina, jika kita akan berkomunikasi tetapi lawan bicara kita sudah tidak menganggap kita, waduh ini berat nih. Jadi kita berkomunikasi tapi udah nggak dianggap oleh lawan bicara kita. Nah, bagaimana caranya? Oke, silakan Bu Lina. Pak Arif, kalau saya, I don't want to waste my time. Saya nggak mau membuang waktu saya kepada orang yang sudah tidak percaya lagi ke kita atau nggak nganggap kita, gitu loh. Jadi kalau dia perlu benar ke kita, dia akan datang. Tapi kita nggak perlu bantu dia kalau memang dia udah nggak nganggap kita. Nanti akan mubazir dan waste our time untuk diskusi dengan mereka. Gitu. Kalau saya ignore, Pak. Oke, gimana Itu Pak kan Arif? udah mulai toxic ya. Jangan. Kalau di posisi kita ada perlu dari dia itu Bu, satu Nah, hal misalnya. kalau kita perlu dari dia, sepanjang itu keperluan itu mendesak banget, kalau kita tidak bisa ngomong sama dia punya atasannya nggak? Gunakan Kalau selama istilah itu kita, ada Bu. mutual ya kita perlu banget, tapi dia nggak nganggap, dia nggak ngasih apa yang kita minta. Apakah kita terus-menerus akan minta sama dia? Kita akan menjadi mendapat masalah. Kalau saya langsung ke atasannya. Baik, terima kasih Bu Lina. Ya. Oke, thank you Pak Arif, mudah-mudahan kejawab. Ya. Nah, ini dari Mbak Kalista. Mbak Kalista mau langsung unmute atau saya bacain Mbak Kalista? Itu tolong dimasukin. Saya bacain ya. Bagaimana dengan tunanetra, Bu, untuk komunikasinya? Touching, Pak. Touching ya. Jadi, oke. Karena orang tunanetra, mereka masih bisa mendengar, ya, mereka masih bisa punya perasaan juga. Tapi pada saat kita berbicara dengan mereka, kita bisa touching, ya, mereka. Nggak usah pegang terus-menerus gitu loh, ya. Karena dengan touching kan kita mengarahkan beliau itu menghadap ke kita, walaupun dia tidak melihat, ya. Kemudian usahakan nada suara kita tidak membentak atau tinggi, ya. Tapi Intonasi ya, Bu? orang tunanetra dalam mengekspresi dirinya dia biasanya mereka lebih banyak menarik diri kan, lebih pasif, ya, lebih pasif. Dan hati-hati karena sensitivitas mereka tinggi banget. Jadi ya kita harus sebagai orang yang punya mata, bisa melihat dari bahasa tubuh mereka dan kita mengarahkan. Kalau saya waktu itu sopir saya punya kakak ipar tunanetra, kakaknya juga tunanetra. Waktu saya ke rumah mereka, saya bilang sama mereka bahwa ngobrol seperti biasa, tidak melihat mereka punya kekurangan, dan pada saat dia mau masak, saya takut banget tuh. Tapi dia tahu buka kompor gasnya, dia taruh wajannya dan sebagainya, dia tahu. Matiinnya juga dia tahu. Luckily dia punya anak yang normal, ya. Mereka berdua punya anak yang normal, sehingga lebih banyak anaknya katakan bahwa papanya lebih banyak menarik diri, tapi ibunya sangat ekspresif orangnya. Jadi itu balance di rumah. Jadi kalau saya bilang sih berhubungan dengan mereka, berhubungannya normal aja. Karena mereka punya telinga, masih bisa mendengar, dan mereka punya perasaan. Tapi kalau saya lakukan lebih banyak sebelum melakukan komunikasi dengan mereka, touching. Touching, oke. Itu Mbak Kalista, mudah-mudahan kejawab ya Mbak Kalista. Oke, ada satu lagi nih, Pak Danar Lumonon. Pak Danar mau unmute atau mau saya bacakan?
Saya bacakan ya. Mohon izin bertanya, apakah ada tools yang secara kuantitatif dapat memberikan hasil dengan nilai tertentu bahwa seseorang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik? Ada kalkulatornya nggak? Ada cara ngukurnya gitu, Mbak Lina? Nanti kita masuk ke slide-slide Oh, di berikutnya slide ya. berikutnya. Oke, berarti Ya. sabar ya Pak Danar, nanti akan dijawab di slide-slide berikutnya. Oke, lanjut Mbak Lin. Ya. Jadi di dalam konsep komunikasi, saya pakai komunikasi itu dengan konsepnya LTS ya, jadi listen, think, dan speak. Biasanya orang banyak banget mendengar, bukan mendengarkan. Jadi mereka cuma to hear, not to listen, ya. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Bagus banget kalau mereka masih keluar kuping kanan ya, jadi ada nempel sedikit di otak. Tetapi kalau orang yang masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, ya itu kita bisa ngelihat pada saat kita berkomunikasi dengan mereka, yang seperti orang yang sudah tidak menganggap kita, ya jangan lanjutkan berkomunikasi gitu loh. Ya, pada saat kita mendengarkan apa yang dibicarakan lawan bicara kita, jangan langsung menjawab, tapi mikir dulu, dengerin sepenuhnya, dengerin full, baru berpikir apakah informasi yang dia berikan itu bisa kita terima, bisa kita olah atau tidak. Kalau iya, olahnya gimana, baru kita jawab. Ya, jadi listen, think, dan speak itu penting banget dalam berkomunikasi. Kalau saya pakai itu, caranya gimana? Ya, karena banyak banget kan orang tidak suka tidak mau mendengarkan. Orang senang banget bicara daripada berpikir atau mau dengar orang ngomong, ya. Sudah bagus banget kalau dia mendengar, ya, tapi kalau dia tidak mau mendengar, apalagi mendengarkan, ya, atau dia berpikir lebih dulu apa yang didengarkan, nah itu sangat sulit. Nah, caranya adalah kita harus praktekkan dengan kesadaran diri kita. Gimana sih perilaku kita, seperti yang saya bilang tadi, bahwa komunikasi itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita lihat perilaku kita dalam hal berbicara atau berkomunikasi dengan orang. Ada orang berkomunikasi tetapi matanya kemana-mana, ya, atau tangannya kemana-mana. Atau sekarang ini coba kita lihat dengan anak-anak muda sekarang. Saya nggak akan bilang itu milenial XYZ ya, tapi mereka lebih senang lihat pegang handphone. Di mana-mana kalau kita pergi ke restoran, duduk, ya, bukannya kita lihat menu pertama, tetapi kita pakai handphone, ya, pegang handphone. Satu waktu saya ke food court dan saya observasi satu keluarga ada 5 orang, mereka anak 3 bapak ibu, pas duduk bukannya pesan tapi duduk dan handphone, ya. Dan kita harus lihat gimana cara mereka berkomunikasi gitu loh. Kalau di rumah saya mau makan, handphone nggak boleh taruh di meja. Kalau dulu, zaman dulu saya, papa saya, mama saya nggak boleh kita bicara sambil makan. Setelah makan baru kita bicara, ya. Jadi kita bisa lihat signal fisik orang, emosi orang di situ. Kesadaran diri itu apa sih? Ya kita harus tahu, ya, itu proses kita atau kemampuan kita untuk mengetahui lebih dalam tentang diri kita, mengenali semua perasaan, pikiran, motivasi, reaksi, kelemahan, kekurangan kita, minat kita, dan segala macam, ya, secara sadar, ya. Jadi kalau kita tanya siapa saya, biasanya orang suka bilang apa? Nama. Padahal yang kalau ditanya siapa saya, itu saya adalah seorang wanita yang bla 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 bla. Saya adalah seorang pekerja. Nama itu muncul setelah saya katakan siapa saya, gitu. Saya memperkenalkan diri saya, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin bisa analisa sendiri pada saat diskusi dengan orang melalui WhatsApp misalnya, orang baru. Yang Anda lakukan apa sebenarnya? Katakan selamat pagi, Pak siapa, Bu siapa, baru perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya, dari nama ini, dari mana, dan saya dapat nomor telepon Bapak Ibu dari siapa. Itu kan? Tapi kalau pada saat kita memperkenalkan diri, misalnya di public speaking aja, atau di Toastmaster, kita menerangkan bahwa siapa saya itu bukan cuma nama saya, alamat saya, umur saya, enggak. Tapi saya bicara mengenai apa yang ada di diri saya, yang melekat di diri saya, secara sadar. Jadi nggak usah di-create di awang-awang. Ya. Jadi,
Orang suka bilang, saya tuh siapa? Kalau Bapak Ibu kepingin tahu, coba tiap hari, coba tulis, siapa saya? Dan pada saat Anda menulis, Anda pasti akan stuck. Karena satu sisi Anda tidak mau bicara tentang identitas Anda secara utuh. Anda tidak mau bicara mengenai kekuatan dan kelemahannya. Anda tidak bicara mengenai apa sih yang Anda ingin capai nantinya. Karena ada kesan bahwa kok saya terlalu sombong ya kalau saya bicara tentang diri saya. Orang suka bilang begitu, ya. Oke. Nah, di dalam konteks self, untuk empowerment yourself, itu kita bicara tentang identitas, kekuatan, kelemahan, nilai, minat, perasaan, keinginan, harapan untuk tujuan kita mau kemana nantinya. Dan Anda berpikir bahwa diri Anda itu melibatkan semua proses tentang pengembangan pribadi Anda. Tujuannya untuk apa? Anda harus sadar, Anda harus paham terhadap diri Anda. Kan ada orang yang begini, saya waktu itu bicara tentang self-awareness, itu di teman-teman manajer dan senior manager, termasuk level direktur lah mereka ya, direktur muda. Saya bilang apapun posisi Anda di kantor, Anda paham nggak tentang diri Anda siapa? Kalau saya tanya ke orang lain, siapa Lina? Dia akan bicara banyak-banyak. Lina tentang kalau dia mau baik-baik sama saya, pasti dia akan bicara tentang baiknya saya. Tapi kalau orang yang nggak suka, dia akan bicara tentang ketidaksukaan dia ke saya, kejelekan saya. Ya, pada saat kita tahu tentang itu, apakah kita marah? Tidak bisa, karena di dalam konsep human relations, bahwa kita harus menyadari kita ada titik lemahnya, ada titik terbukanya, ada titik tertutupnya, ada titik gelapnya, ya. Jadi kita nggak boleh marah sama orang yang menilai diri kita sendiri, karena apapun itu terjadi, brand itu, merek diri kita itu dibentuk oleh orang, bukan oleh diri kita. Saya akan bilang Lina tuh hebat, tapi kalau orang lain bilang, Lina siapa sih? Dia jelek, kita harus menerima. Dan kita tahu kejelekan kita tuh di mana. Oh, mungkin kita terlalu over. Oke, mulai detik ini kalau kita ngomong kita nggak terlalu over. Ya. Jadi konteks self itu akan menjadi pengenalan, pemahaman, penguatan individu terhadap potensi kekuatan dan nilai-nilai pribadi kita. Itu aja sih. Jadi kalau tanggung jawab terhadap diri kita, itu yang ambil itu kita sendiri, bukan orang lain. Yang tahu akan kita bisanya apa, itu diri kita, bukan orang lain. Orang lain menilai dari sisi yang berbeda. Dan kita harus ikut. Jadi aspek yang seperti saya katakan tadi adalah identitas kita, perasaan kita, pikiran dan perilaku kita, hanya kita yang tahu. Jadi bagaimana caranya kita melihat diri kita sendiri, atau bagaimana kita berperilaku terhadap diri kita sendiri, hanya kita yang tahu. Orang lain jangan mendikte kita. Oh, saya misalnya akan mau pakai baju ini, tapi orang lain dia bilang, oh nggak bisa, itu jelek, nggak bisa. Selama kita nyaman, kita pakai aja. Kalau itu tidak sesuai dengan lokasi atau tempat kita pakai baju itu, ya baru kita rubah. Tapi sepanjang menurut kita itu nyaman di kita, nggak boleh. Ya. Oke, misalnya contoh segini. Seorang anak yang baru bisa jalan, mungkin merasa bangga karena dia punya kemampuan baru bisa jalan. Seorang remaja yang mulai berkencan mungkin merasa bingung bagaimana caranya saya memberitahukan kepada bakal pacar saya tentang identitas kita. Seorang dewasa baru saja kehilangan pekerjaan, ya pasti dia akan merasa rendah diri. Ya, seorang lansia yang pensiun mungkin merasa bahagia karena dia punya kebebasan barunya. Tapi itu semua itu karena dirinya dia mengakui dan menerima dia apa adanya, bukan orang lain. Jadi cara pertama kita yang kita gunakan untuk mengenali diri kita sendiri adalah mengetahui dengan pasti kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ya, jadi kalau kita lihat kalau orang-orang yang positif lebih banyak dia menulis pertama kali kekuatannya dia. Ya, kalau orang-orang yang berpikir negatif pasti dia akan menulis tentang kelemahannya lebih banyak daripada kekuatan. Kalau kita perhatikan ya, jadi misalnya Bapak Ibu senang banget menulis kelemahannya lebih dulu. Wah,
Bapak Ibu harus mengganti itu, tulislah kekuatan. Dan biasanya kekuatan itu cuma 1-2, kelemahannya banyak banget. Ya. Kemudian berikutnya adalah melatih bagaimana kita mendengar dengan aktif. Seperti yang saya katakan tadi, mendengar dengan aktif, kita nggak perlu mencelah orang bicara. Ya, kita tidak perlu memotong pada saat kita mendengar orang bicara. Jadi bicara itu menunjukkan minat dan empati kita. Bahasa tubuh kita harus menunjukkan bahwa kita penting. Dia orang penting maksud saya. Ya, kalau saya proses mendengarkan saya gambarkan seperti ini. Ya, pada saat orang mau berbicara dengan kita, apapun yang sedang kita lakukan, kita berhenti sejenak, melihat ke dia, kontak mata, mendengarkan. Nah, pada saat proses mendengarkan itu ada mendengar, menyimak, memahami, mengingat, dan mengolah sebelum kita merespons. Ya, biasanya orang baru mendengar bukan mendengarkan, kemudian merespons, mencelah. Dan itu akhirnya ujung-ujungnya adalah miskomunikasi. Kemudian kita beri waktu kita untuk berpikir. Perlu nggak kita jawab? Perlu nggak kita respons? Perlu nggak kita bela diri kita? Perlu nggak kita melakukan sesegera mungkin? Atau kita harus minta waktu bagi dia untuk melakukannya? Karena di dalam konteks empowerment, yourself, manajemen waktu itu adalah kunci untuk mencapai tujuan pribadi dan pengembangan diri secara efektif. Karena kita semua tahu bahwa waktu yang kita punya itu terbatas 24 jam, sama semuanya, dan kita harus melibatkan prioritas pada saat kita ingin melakukan sesuatu. Jadi tidak semua hal itu harus kita kerjakan. Kita harus melihat mana yang paling penting, ya. Dan semua hal yang kita punya, baik di kantor atau di rumah, itu semua hal adalah penting. Ya, tidak ada yang mendesak. Jadi pada saat kita tahu bahwa semua hal penting itu, kita jadwalkan kapan kita mau lakukan apa. Ya, atau apa kita lakukan di jam berapa. Kalau saya lebih suka bilang apa yang akan saya lakukan di jam berapa, bukan di jam berapa saya lakukan apa. Karena kalau jam berapa saya lakukan apa, itu artinya saya bisa nunda. Ya, saya bisa nunda-nunda. Tapi pada saat kita sudah jadwalkan, kemudian kita kita lupa mengerjakan atau kita tunda sedikit pun, dia akan menjadi mendesak. Jadi otomatis akan kita lakukan do it now. Pada saat kita tidak merasa bahwa ini belum bisa saya lakukan sekarang, tolong jangan ditunda, tapi delegasikan itu ke teman, ke orang lain. Dan kalau saat kita bilang ini nggak penting, ini nggak mendesak, lebih baik di-delete, ya, di-eliminate. Oke. Saya suka pakai langkah manajemen waktu seperti ini, ya. Kita punya SMART, tetapkan tujuan, kita tahu penting dan mendesaknya bagaimana cara mengidentifikasinya, punya jadwal harian, punya jadwal mingguan, kalau saya juga punya jadwal bulanan, kemudian kita punya time blocking, saya pakai time matrix yang tadi, kemudian fokus ke satu tugas, nggak boleh ke multitasking, walaupun kita diharuskan multitasking, tetapi pada saat masuk ke time management, kita tidak boleh multitasking, kemudian belajar untuk mengatakan tidak, ya, do not disturb, jangan ganggu saya masih kerja pekerjaan yang mendesak atau yang penting-penting. Kemudian kita evaluasi, jangan lupa beri waktu Anda untuk istirahat. Karena time management itu adalah life management. Kalau Anda mengelola waktu Anda dengan baik, Anda mengelola hidup Anda dengan baik juga. Sehingga kita sadar, balik lagi, sadar terhadap diri kita bahwa kita akan melakukan hal ini dengan cara ini. Ya, bukan cara orang lain, tetapi dengan cara saya. Kita tahu bahwa terakhir adalah strategi penundaan. Tadi saya sudah katakan bahwa pada saat kita mau sudah menulis things to do, kemudian kita nggak lakukan, berarti kita sudah melakukan penundaan. Dan biasanya penundaan itu akan membuat situasi kita menjadi tidak baik, ya. Kalau kita di dalam apa namanya empower yourself itu, penundaan bisa jadi alat yang kuat bagi kita mengelola waktu, energi, dan emosi kita. Misalnya, misalnya gini, saya mau makan jam 12, itu sudah di dalam things to do kita, to do list kita, bahwa makan siang jam 12
jam 12. Tiba-tiba bos kita ngasih kerjaan jam 12.30 dan harus diselesaikan detik itu juga. Apakah kita akan nunda makan siang atau kita akan makan siang dulu baru kita lakukan, atau sambil lakukan kita makan siang, multitasking. Nah, itu kita harus bisa memilah-milah gitu loh. Jadi kalau saya akan bilang ke bos saya bahwa Pak, saya makan dulu baru saya akan lakukan ini. Karena kenapa? Karena jam makan siang saya jam 12. Kalau saya tunda 5 menit aja, GERD saya naik gitu loh, ya, asam lambung saya naik, misalnya seperti itu. Pak, saya harus misalnya kita harus ke toilet, ke restroom, ya, saya nggak bisa nunda itu daripada saya ngompol gitu ya. Jadi kita harus katakan itu. Jadi di dalam strategi penundaan dalam konteks empower yourself itu bisa jadi alat yang kuat bagi kita untuk mengelola waktu kita, mengelola energi kita dan emosi kita. Karena kalau orang yang lagi hektik, orang yang tinggi, lagi capek banget, apapun yang diberikan ke dia pasti akan emosional orang itu. Ya, jadi harus hati-hati. Dan penundaan itu jadi kebiasaan kita menunda ya tanpa alasan itu akan menjadi pencuri waktu yang terbesar di dalam hidup kita, sehingga apa yang terjadi? Kita akan stres, kita akan kehilangan opportunity, kita akan emosi kita akan terganggu dan sebagainya. Jadi usahakan bahwa kita harus lakukan apa yang sudah kita prioritaskan. Titik. ya. Jadi kalau Ibu Lina jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi kayak robot dong. Kalau tidak mau jadi robot, jangan nulis di things to do. Ya, things to do, tulislah paling banyak 5 tugas, 4 sampai 5 tugas. Kemudian buka ruang untuk kita bisa tarik napas. Ya, kita bisa istirahat sebentar 5 menit. Sehingga dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 jangan mepet. Ada jeda, ya. Ada kita bisa recharge, ada kita bisa mikirkan lebih baik. Ada kita bisa minum kopi, minum teh, minum air dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan, ujung-ujungnya adalah prokrastinasi. Procrastination itu terjadi. Ya, ujung-ujungnya energi kita terkuras dan emosi kita terlalu timbul. Dan ingat teman-teman bahwa itu penundaan menyebabkan semua menjadi depresi, menjadi keyakinan kita negatif, ujung-ujungnya kita stres, kurang konsentrasi, dan pada saat kita lagi stres, lagi energi kita terkuras semua, kita cemas, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Ya. Karena stres itu mengganggu kehidupan kita. Dan bagaimana kita menghandle stres, kita harus lihat apa sih sumber stres itu, identifikasi dulu dong. Oh, ternyata bos saya menyebabkan saya stres. Oh, rekan kerja menyebabkan saya stres. Oh, tugas-tugas saya, posisi saya menyebabkan saya stres. Kemudian baru kita seperti Ibu Yuki, gimana caranya relaksasi, gimana kita self hipnosis, gimana kita self healing. Baru kita bisa prioritaskan waktu kita. Kemudian apakah lingkungan kerja kita mendukung kita? Kalau enggak, Anda harus tahu gimana caranya menghilangkan lingkungan toksik itu, karena kita mau hidup lebih sehat. Kalau Anda tidak mau hidup sehat, tetaplah di situ. Gitu loh. Itu kalau strategi yang saya lakukan. Selebihnya saya akan katakan bahwa manfaat dari kesadaran diri termasuk kemampuan kita membuat keputusan yang baik, mengelola stres, emosi, akan meningkatkan hubungan kita dengan orang lain lebih baik. Dan kita menjadi orang yang lebih konsisten. Kita masih punya banyak waktu, Pak? Pak Yofi? Masih Bu, monggo, lanjut. Oke. Nah, pada saat your body, your soul, your mind, your spirit menjadi satu, Anda akan menjadi manusia yang indah sekali. Itu yang saya lakukan. Pada saat saya stres, saya duduk. Pada saat Anda stres, meditasi pun tidak akan membantu. Pada saat Anda lagi stres, apa yang Anda lakukan itu tidak akan membantu. But pada saat Anda menyadari, my body di sini, ada di sini, mind saya ada di sini, soul saya ada di sini, otomatis spirit saya menjadi satu, dan you become a new person. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau sekarang
saya misalnya kerjaan, misalnya nih bukan sombong, bulan Mei ini sangat banyak banget permintaan untuk training. Otomatis setiap kali saya punya topik yang sama tetapi harus lakukan in-house atau training yang berikutnya, saya harus mengganti, saya harus mutar-mutar. Ya, harus saya nulis baru dan sebagainya, dan itu banyak sekali mengambil energi saya. Ya, saya jadi cemas, saya jadi stres. Tapi saya selalu bilang, kan ini yang kamu minta kan ke Tuhan. Tuhan kasih rezeki buat kamu. Tidak bisa kamu nolak. Ya, hadapin itu. Jadi itu yang harus saya kumpulin. Soul, spirit, dan mind, my body harus jadi satu. Sehingga saya sejahtera. Kalau enggak, sama aja bohong. Ya. Jadi tantangan banyak, tapi hubungan kita terhadap diri kita dan Tuhan, bukan dengan orang lain, dan Tuhan itu harus jadi satu. Anda minta, dia kasih. Ya, sebenarnya kita minta kan, kalau kita nih, kita minta, aduh kalau bisa dikasih rezeki banyak. Itu kita minta kan? Tapi Tuhan kan tahu yang kita butuhkan apa. Gitu. Sehingga kalau dia kasih yang kita butuhkan, kita nggak bisa lari. Oh, dia kasih kita harus hidup sehat, kita harus tidak stres, kita harus itu yang kita butuhkan. Karena kalau kita sakit, kita perlu duit ya untuk ke dokter. Jadi kalau kebutuhan kita terpenuhi, otomatis pikiran kita, mindset kita, body kita jadi satu, bagus, kita bisa kerja. Jadi saya selalu bilang sama Tuhan, bukakan jalan kerja saya, bukan saya minta rezeki. Saya selalu bilang begini, mungkin salah ya doa saya, tapi saya selalu bilang, Tuhan saya nggak perlu kaya kok, saya nggak minta kaya, yang saya minta adalah kebutuhan saya terpenuhi. Dan dia kasih. Dan berapapun yang dikasih ke saya, alhamdulillah bersyukur. Puji Tuhan bahwa, oh itu memenuhi kebutuhan saya bisa bayar A, B, C, D, E. Tapi saya perlu nggak untuk menjadi kaya? Nggak perlu. Karena dengan kebutuhan saya itu, saya bisa nyimpan, otomatis ujung-ujungnya saya punya duit. Dan duit itu, yang seperti tadi pagi teman saya mengatakan, pada saat dia menderita kanker, dia bilang, saya menjual semua barang-barang, saya melepas semua kemelekatan diri saya, yang ada di diri saya, sehingga saya ringan untuk saya menghadap ke dia. Dan itu penting banget loh. Itu kita sejahtera. Di mana your soul, your body, badan kita, menyetujui apa yang kita inginkan, spirit kita, dan hebat terjadi. Dan itulah yang komunikasi sadar yang saya lakukan sekarang ini adalah saya berkomunikasi dengan diri saya, self-talk, dan saya pahami, saya accept dengan diri saya, di self-acceptance-nya, saya tahu bahwa saya ini tipikal orang kayak begini, saya menerima, dan sepenuhnya, sehingga apapun situasi yang saya hadapin, saya bisa handle. Seribet apapun saya bisa handle, walaupun ujungnya saya ngos-ngosan gitu loh. Tapi that's it gitu loh, hidup tuh harus berjalan. Misalnya, pagi-pagi, ada orang, kita olahraga pagi, jalan pagi. Perlu nggak saya jalan pagi? Perlu. Tapi saya juga perlu lakukan itu kerjaan di rumah. Karena saya nggak pakai pembantu. Jadi pagi-pagi sekali, saya udah bangun, saya udah nyapu, saya udah ini segala macam, ya udah tinggal saya duduk. Kalau saya udah selesai, oke, duduk, tarik napas 15 menit, ya diam dulu, saya mandi, baru saya kerja. Gitu. Jam 11, cucu saya pulang, saya harus masak. Jam 12 harus siapin makanan buat mama saya. Baru jam 2, cucu saya pergi, baru saya tenang. Jadi ada pola-pola yang harus saya kerjakan. Dan paling yang saya lakukan sekarang, yang sudah tidak mau saya lakukan saat ini adalah saya tidak mau kerja malam lagi, walaupun saya manusia malam. Saya bilang, jam 10 saya sudah harus ada di ranjang dan tidur. Walaupun pekerjaan saya, materi training saya belum selesai, I don't care. Besok pagi saya bangun jam 5, saya selesaikan. Dan saya tidak mau lagi tidur sampai jam 3 pagi, kayak dulu. Dan melepas itu sulit banget awalnya. Ya jam 12, kebangun, jam 3 kebangun, kerjaan belum selesai, tidur lagi deh. Tapi itulah komunikasi sadar yang harus kita lakukan. Bahwa sadar akan diri kita, ya, bahwa kita itu harus berlatih untuk menjadi konsisten terhadap apa yang kita terapkan, ya. Jadi kalau menurut saya dengan kesadaran diri yang terus-menerus dan latihan yang konsisten, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan, berpikir sebelum bicara, dan pada gilirannya akan memperkuat kemampuan komunikasi kita secara keseluruhan. Teman-teman kalau bisa self-talk, bertanya kepada diri,
Boleh nggak kita menjawab self-talk kita? Boleh, tapi nggak perlu jawaban sebenarnya. Ya, karena kalau kita menjawab apa yang kita tanyakan, berarti kita membenarkan apa yang kita pikirkan, kan? Ya, kita bertanya misalnya gini, saya sakit ya? Terus dibilang, iya, soalnya kamu, ya kita membenarkan, tapi saya sakit ya? Oh, oke, sembuhkan saya. Saya sakit, saya kok kayak kurang enak ya? Ya udah, istirahatlah. Jadi kita sendiri tahu tentang diri kita. Komunikasi sebelum berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasilah dengan diri kita. Karena kita jarang banget berkomunikasi sama diri kita. Selalu kita mau berkomunikasi sama orang, tapi kita jarang berkomunikasi sama diri kita. Kita jarang menyadari bahwa kita punya sesuatu di diri kita. Anda pernah terjawab dengan pertanyaan Anda, gut feeling Anda menjawab nggak? Alam bawah sadar Anda menjawab nggak? Saya kok kayaknya nggak suka ya lewat jalan situ, minggir deh, gitu. Saya nggak mau, kok kayaknya nggak enak banget ya, jangan lakukan itu, ya. Karena apa ya? Kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Bukan cuma orang-orang yang sixth sense-nya tinggi baru bisa tahu, oh enggak. Anda kalau bercermin dan Anda lihat diri Anda sendiri, Anda tanya, siapa saya? Nanti, jadi kalau gini loh Pak Yofi, saya suka ngomong gini, Lina itu siapa ya? Terus nanti saya tulis, Lina itu orangnya kayak gini, tapi kalau saya bilang, saya itu siapa? Nanti ego saya akan jawab. Ya, Lina itu siapa? Lina tuh jeleknya di mana ya? Lina itu kekuatannya di mana ya? Terus Lina tuh maunya jadi apa sih? Lina maunya tanya sama jadi bertanya seperti saya itu adalah orang lain. Tapi kalau saya bilang, saya itu siapa ya? Saya kekuatannya apa? Itu ego saya main. Jadi melepas ego kita, menjauhkan ego kita sebentar aja, kamu minggir dikit deh. Nanti kalau saya perlu saya panggil. Ya, itu kayak orang gila sebenarnya awal-awalnya. Kamu ke sana ya? Saya nggak mau lagi mikirin kamu. Kesana dulu. Saya mau mikirin yang ini dulu, gitu. Ya. Nah, dengan itu saya baru bisa menulis buku saya yang kedua, Be Yourself for Yourself. Anda mau bahagia, bahagia itu datang dari mana? Dari diri Anda sendiri. Cara membahagiakan diri Anda, komunikasikan sama diri Anda. Kamu maunya kayak gimana sih? Mau jadi apa sih nantinya ke depan? Gitu. Ya. Jadi komunikasi sadar itu adalah merujuk ke proses kita komunikasi yang kita lakukan secara sadar. Kata-kata yang kita ucapkan sekarang kan jari-jari kita yang kita ketik gitu ya, ekspresi nonverbal, kemudian efek yang timbul dari komunikasi tersebut, kita harus itu ya. Kok saya ngomong sama dia, saya ngomong sama Pak Yofi, kok Pak Yofi kayaknya mukanya nggak enak ya? Apa ada kata-kata yang salah ya? Refleksi. Oh ternyata waktu saya bilang, Pak Yofi, kamu ini, oh ternyata Pak Yofi nggak mau kata kamu itu ditujukan. Pak Yofi mau nggak gitu? Atau kita pakai Pak di depan, tapi kita bilang kamu, ya? Atau kita bilang lu, kan itu udah bagus di depannya, tapi kok tengahnya nggak enak. Nah, itu yang harus kita sadari, ya, karena biasanya kita merasa itu biasa aja. Apalagi orang yang sudah bilang, saya ini baby boomers kalau ngomong sama mama saya tidak pernah pakai lu gua. Wah dikeplang, ya. Kalau dipanggil kita nggak boleh bilang apa gitu. Kita harus bilang ya mam gitu lah. Pada saat sekarang dia sepuh, dia udah 90 tahun dan udah mulai menurut kita udah mulai gitu ya. Udah kita nggak bisa nerima di pikiran kita. Gimana caranya kita ngomong? Ingat, dia punya sensitivitasnya tinggi. Pada saat kita, mama kenapa sih? Udah tersinggung dia. Mama nggak boleh ngomong ya, udah salah. Ya, jadi kesalahan itu terjadi. Kita tahu bahwa itu nggak boleh, jangan diulangin lagi. Sama seperti kita ngobrol sama teman. Kamu, kalau kita udah pakai kamu, ya udah terusin pakai kamu. Dia suka nggak? Gini loh, menurut saya nih ya, boleh nggak kalau saya panggil kamu nama aja? Atau boleh nggak saya sebutin kamu? Kalau dia bilang oke, ya udah oke. Yang penting kita tahu. Karena saya pun tidak suka dikasih tahu, gitu. Apalagi pakai jari, gitu. Ya walaupun kerja sama orang asing terus, tapi nggak suka diginiin, nggak suka diginiin. Itu kayaknya kurang ajar banget, gitu loh ya. Dan itu kita nggak boleh lakukan, ya. Jadi kita sadar proses komunikasi yang kita lakukan, bagaimana, apa efeknya yang harus yang timbul itu
bisa membuat orang nggak suka sama kita atau enggak. Karena semua yang kita lakukan itu termasuk dari kata-kata, emosi, mendengarkan secara aktif, ada pemahaman tentang terhadap dampak yang timbul dari komunikasi itu, konsisten dengan ekspresi nonverbal, fokus pada solusi bukan pada masalah, kemudian bagaimana kita memilih sarana yang bagus, yang tepat. Kalau di kantor, daripada kita kirim email atau kita kirim WhatsApp ke teman yang di divisi dekat sama kita, lebih baik kita datang dan kita ngomong. Karena email dan di message yang kita kirim itu tidak mencerminkan atau tidak ada ekspresi emosi di situ, sehingga message yang diterima oleh lawan bicara kita kemungkinan berbeda dengan message yang kita sampaikan. Yaitu lebih baik Anda telepon langsung atau datang ketemu dia. Ya. Karena kita punya gaya komunikasi kok. Ya, banyak banget ya, kita bisa lihat ini ada otoriter, demokratif, transaksional, transformasional, ada dominan, analitis, ada ekspresif, ada amiable. Kalau di DISC itu ada dominan, ada influence, ada steadiness, ada compliance, ya, consistency. Kemudian banyak macam. Jadi nanti kita akan diskusi itu pada saat kita ketemu, ya, offline training lebih enak, ya, karena itu nanti kita akan diskusi. Ya, ada visual, ada auditorial, ada kinestetik, ada teks, ya, ada impulsif, analytical, macam-macam. Jadi style kita tuh apa? Ya, kita harus tahu. Ya, kalau ditanya gimana sih komunikasi perilaku Anda? Ya, apakah Anda socializer, ada relator, director? Ini just a name, ya, banyak macam. Ada trainer satu dia pakai ini, ada trainer lain dia pakai itu, istilah itu. Tapi semuanya itu sama sebenarnya, ya, mengacu kepada teori komunikasi DISC, ya. Dan akhirnya kalau kita sudah tahu tipikal kita kayak gimana, proses kesadaran komunikasi kita kayak gimana, sehingga kita bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri kita pada saat kita berhubungan dengan orang lain. Oke, luar biasa nih Mbak Lina. Isinya kan daging semua ini. Jadi luar biasa ya. Kita terpesona dengan materi-materinya. Jadi akhirnya teman-teman bertahan ya. Cukup banyak yang bertahan sampai akhir pembahasan. Teman-teman sekali lagi, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar ya. Jadi teman-teman dengan ilmu yang di luar biasa. Tadi Mbak Lina udah mensedekahkan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, sertifikatnya seperti yang di kanan. Kemudian ingin mendapatkan e-material yang tadi isinya daging semua. Pak Tony tadi udah juga lihat isinya semua daging semua dan bagus banget. Dan juga ada 2 e-book ya yang kita akan berikan. Ada sedikit investasi sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan terhubung dengan Mbak Siva ya. Dan bisa langsung berkomunikasi dengan Mbak Siva. Oke, next Mas. Nah, ini 2 e-book yang teman-teman bisa peroleh. Judulnya sama, Empower Yourself, dengan penulis yang berbeda. Teman-teman bisa dapat 2 e-book ini ya, e-book ya. Teman-teman bisa pelajari juga ya. Monggo, silakan ya. Next. Nah, tak ada gading yang tak retak, kita butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman. Kira-kira apa yang kita harus improve dari waktu ke waktu. Kami butuh teman-teman memberi masukan kepada kami ke NQA Webinar. Tolong foto barcode-nya dan kasih masukan ke kami sehingga ke depan kami bisa lebih baik lagi. Oke, silakan difoto barcode-nya. Oke, next Mas. Nah, ini ada barcode lain. Indonesia juga teman-teman juga bisa join ke NQA. Di sana ada link tree-nya, ada website, ada YouTube, ada semua sosmed lah terkait dengan NQA. Teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan standarisasi, productivity, atau soft skill lainnya. Silakan foto barcode-nya, nanti akan terkoneksi dengan beberapa sosial media NQA. Oke, saya rasa cukup ya materi kita yang luar biasa. Kita ada satu lagi acara puncak, yaitu foto bersama. Tolong buka videonya ya. Kita foto bersama, kasih senyum terbaiknya buat pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Ini ada beberapa slide. Slide pertama, oke. Sekali lagi 1, 2, 3, tahan. Ini slide kedua. Dan sekali lagi 1, 2, 3, tahan teman-teman. Oke, thank you semua buat teman-teman yang bertahan sampai jam segini. Mbak Lina, oke teman-teman semua, terima kasih. Akhirnya berakhir sudah acara kita. Mudah-mudahan banyak manfaat.